What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iOS 17 yang baru aja resmi dirilis sama Apple, tepatnya dini hari tadi di event Apple Worldwide Developer Conference. Cukup banyak fitur baru di iOS 17 dan menurut gue jadi lebih canggih sih. Tapi apa aja sih fitur-fiturnya? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 17 di event Worldwide Developer Conference. Diperkenalkan langsung di situ dan sudah dirilis juga versi beta satunya. Disclaimer dulu, ini masih version beta 1, belum versi public resmi. Jadi kalau misalkan, Bang, kok gue belum ada ya di iPhone gue ya iOS 17 ya? Iya, karena ini masih versi beta, belum versi resmi untuk semua user. Kalau kalian mau tetap merasakan iOS 17 bagaimana, tutorial cara install iOS 17 di iPhone kalian akan tayang di besok atau setelah video ini. Oke? Ya, Apple semalam merilis tidak hanya iOS 17 saja. Tentunya pertama ada iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10, dan tvOS 17. Itu adalah jajaran operating system yang diperkenalkan sama Apple di eventnya semalam atau tepatnya di WWDC 2023. Oke, sebelum gue lebih jauh, kalian cek dulu iPhone kalian mendukung nggak iOS 17. Ini dia device yang sudah mendukung atau kompatibel dengan iOS 17. iPhone kalian ada nggak di situ? Kalau iPhone kalian nggak ada, ya udah, mohon bersabar. Oke, langsung aja. Di sini, ketiga device ini sudah menggunakan iOS 17. Ini iPhone XR paling kiri, ini iPhone 14 Pro, dan yang paling kanan 12 mini. Gue akan kasih tahu mulai dari build numbernya dulu ya. Jadi kita cek ke build number di bagian setting, lalu kita ke bagian general, lalu kita ke bagian about. Lalu kita pilih di sini iOS version. Nah, ini dia build numbernya. Kelihatan ya, ini build numbernya untuk iOS 17. Tapi kalau kalian perhatikan nih, icon-iconnya juga berubah nih. Sabar-sabar, nanti akan gue jelasin. Selanjutnya, terkait size update. Size update ketiga device ini tuh beda-beda. Kalau untuk iPhone 14 Pro cukup besar ya. Size update di iPhone 14 Pro itu di 6 GB. Ya iyalah, karena ini bener-bener install ulang firmware-nya atau IPSW-nya. Jadi size-nya nih sekitar 6,34 GB. Tapi kalau untuk iPhone XR itu berbeda, sekitar 2 GB-an. Dan untuk iPhone 12 mini juga lumayan besar di 5 GB-an. Kalian bisa lihat di situ gambarnya. Oke, langsung aja. Pertama-tama kalian udah bisa lihat ya terkait lock screen. Bener banget, lock screen-nya di sini lebih interaktif, lebih customizable banget ya menurut gua. Jadi kalau kalian edit tap dan tahan seperti ini, kita mau customize lock screen ya seperti ini. Untuk jamnya bisa kita custom ya. Jadi di sini ada pilihan nih di bagian bawah. Di sini ada pilihan-pilihan, kalian bisa pilih ini dan kalian bisa adjust font-nya. Berubah ya, kelihatan ya. Misalkan kalian pilih yang ini juga bisa kalian adjust. Tapi yang nggak bisa di-adjust tuh yang paling kanan. Nah, ini nggak bisa di-adjust kayak gitu. Untuk yang lainnya, font-nya semua bisa di-adjust dan sesuaikan kesukaan teman-teman semua. Jangan ngikutin gua lah. Desain sesuai kesukaan kalian. Dan di bagian lock screen kita di sini juga bisa atur nih sudut kiri bawah untuk menggunakan deep effect atau tidak ya. Lalu di bagian sudut kanan kita juga bisa pilih di mana appearance-nya, alias kalian mau menggunakan dark seperti ini atau lights aja atau automatic, tidak mengikuti sistem. Tapi intinya di sini ada adjustment appearance di mana kita bisa atur sesuai kesukaan kita. Kalian mau menggunakan dark atau automatic atau light terserah. Oke, kelihatan ya. Lalu selanjutnya di bagian lock screen terkait wallpaper juga sudah ditambahkan di sini. Kalau kita tambahkan, nah di sini ada banyak pilihan barunya. Di bagian mana tuh, Bang? Di bawah. Pertama yang astronomi. Di sini ada tambahan astronomi nih ya. Adanya Mars, adanya Jupiter, adanya Saturnus. Oke, jadi ada tambahan untuk wallpaper astronomi. Lalu adanya juga kaleidoskop di sini. Dan yang paling terpenting adalah wallpaper utama pada iOS 17. Bener banget wallpaper yang ini. Yang di awal sudah gue gunakan. Ini wallpaper yang menjadi utama pada bagian iOS 17 karena wallpaper tersebut adalah wallpaper utama di iOS 17. Seperti itu. Selanjutnya fitur pada aplikasi phone di mana kita bisa menggunakan poster ya. Jadi pada saat kita terima telepon atau menelpon ada posternya ya. Kira-kira kayak gini nih gambar ini. Nah, kayak gini kira-kira ini adalah tampilan poster ya yang ada pada aplikasi phone. Caranya gampang banget untuk bikinnya. Ketika kalian sudah ke menu kontak, ke data diri kalian, kalian bisa buka data kalian lalu di sini adanya kontak foto dan poster
poster. Kalian pilih. Nah, di sini kalian bisa atur nih, edit. Kalian bisa customize, bisa tambahkan lagi, create new. Kalian bisa customize yang sudah ada atau bisa create new lagi dengan yang baru intinya. Dan tentunya kalian bisa atur juga nih nama di sini. Seperti itu. Itu adalah kontak poster atau dikatakannya phone kontak. Jadi kalau misalkan gue nelpon ke sini atau yang ini nelpon ke sini, tampilannya berbeda. Gue contohkan seperti ini, seperti yang ada pada iPhone XR gue nih. Jadi ini dua ini nggak tahu kenapa nggak muncul. Harusnya kedua ini muncul, tetapi mungkin karena ini masih iOS beta, jadi nggak muncul. Kira-kira seperti itu tampilan pada saat menelpon dan terima telepon. Kayak gitu. Selanjutnya ini adalah fitur standby mode, bukan standby me. Standby mode itu adalah fitur di mana ketika iPhone kalian sedang terhubung ke power dan kalian ingin menjadikan dia standby aja, ada widget-widgetnya sudah ada di iOS 17. Tentunya fitur tersebut juga ada pada bagian settingan ya. Jadi kalau kalian pergi ke setting, di sini adanya fitur standby mode nih. Kelihatan ya, di sini ada standby mode. Kalian bisa enable dan kalian bisa always on display-nya juga bisa enable. Dan setelah gua tes ternyata tidak hanya iPhone 14 Pro aja, iPhone XR juga bisa standby mode. Gua contohkan, oke, ketika iPhone XR gua hubungan ke power seperti ini, lalu gua taruh dengan mode landscape kayak gini. Nah, dia langsung akan muncul nih. Tuh, dia akan muncul langsung seperti ini. Kita close ini aja. Nah, seperti ini langsung berjalan standby mode-nya ya. Jadi di iPhone XR ini berjalan. Untuk foto perlu unlock. Kayak gini juga bisa, turun kayak gini juga bisa, ini juga bisa, ini bisa, dan ini juga bisa ya. Ini di iPhone XR. Sekarang kita coba di 14 Pro. Di iPhone 14 Pro karena sudah ada MagSafe, jadi akan gue gunakan MagSafe aja ya. Nggak perlu kabel power. Oke, tinggal taruh kayak gini, langsung berjalan seperti ini ya. Dan ini widgetnya kita bisa ganti-ganti kayak gini ya. Sesuai selera kalian masing-masing. Mau kayak gini boleh, mau kayak gini juga boleh ya. Dan ini terhubung ke widget-widget yang ada pada iPhone kalian ya. Ini masih kayak gini nih, mungkin karena bug juga atau perlu di unlock juga mungkin. Dan kita bisa ganti kayak gini. Nah ya, perlu di unlock ternyata ya. Tadi udah ke unlock dan ini kalian bisa rubah-rubah. Dan kalian bisa rubah-rubah juga yang sebelah sini tuh widgetnya sama ya, kayak gini. Oke, sesuaikan kesukaan kalian dan kalian bisa ganti kayak gini nih. Set, nice, bisa kayak gini, ganti lagi, nice. Oke, kalian bisa tap dan tahan kayak gini, sesuaikan kesukaan masing-masing tuh. Atau kalian bisa slide kayak gini aja juga bisa. Ya, ini adalah standby mode yang ada pada S17 kayak gitu. Oke, dan pastinya gue yakin ke depannya pasti banyak widget-widget dari aplikasi pihak ketiga yang akan kompatibel dengan standby mode ini. Karena ini masih bawaan Apple aja nih, defaultnya Apple, seperti itu. Oke, selanjutnya widget-widget yang ada pada S17 juga jadi interaktif. Contohnya apa tuh? Nih, kalian bisa lihat Apple Music, kita bisa langsung play dari widget play. Dan ini audionya gue kecilin biar nggak copyright. Kalian bisa lihat ya, play. Ini gue pause dan ke pause. Podcast juga bisa seperti itu, kita play langsung dari widgetnya. Oke, jadi lebih interaktif lah widget di iOS 17. Tidak hanya pada bagian itu aja, adanya bagian kontak. Nah, ini yang gue paling suka nih, kontak. Cuman nih kayaknya warnanya masih bug ya di iOS beta ini. Harus gue jadiin dark mode seperti ini, maka warnanya jadi enak tuh. Kayak gitu. Widget di kalender juga oke, kalian bisa lihat ya, ada tambahan. Lalu selanjutnya aplikasi Apple Music. Aplikasi Apple Music ini desainnya sedikit berubah. Kalian bisa lihat ya, bagian play menunya ini lebih apa ya, lebih transparan. Tidak ada perpisahan di apa ya, di albumnya sini. Biasanya kan kotak albumnya gitu ya, ini enggak, lebih menyatu gitu. Dan kalau kita minimize gini juga tampilan bawahnya juga jadi berubah tuh, jadi kayak gini ya. Ada perubahan lah pada aplikasi Apple Music. Lalu fitur selanjutnya, ini fitur gue nggak tahu ya apakah akan kepake banget di Indonesia, tapi ini adalah fitur yang cukup baik banget menurut gue, yaitu voicemail yang ada pada iOS 17. Jadi apabila kalian telepon kalian tidak diangkat sama teman kalian, kalian bisa langsung mengirim voicemail secara live. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, kayak gini. Misalkan gue nggak angkat atau gue decline. Di sini akan langsung adanya voicemail. Kalian bisa lihat tuh. Dan ini akan langsung live, tapi bahasa Inggris. Hey, where are you? Nah, kelihatan ya, kayak gitu. Jadi akan bener-bener voicemail langsung masuk auto lah ya, kalau kalian decline si telepon tersebut. Seperti itu. Jadi voice line-nya itu yang masuknya yang mana? Yang ini, yang di si 12 mini. Kan dia yang nelfon tadi. Kayak gitu. Jadi yang gue bicarakan masuk nih ke iPhone 14 Pro. Seperti itu. Selanjutnya, fitur Siri sekarang sudah tidak perlu pakai Hey Siri, tetapi cukup Siri saja. Anjir, nyala semua Siri gua. Intinya, Siri itu udah nggak perlu pakai Hey, cukup panggil Siri aja. Gua kasih tahu, Siri, what's the weather today? The forecast is calling for rain today. Langsung berjalan ya. Jadi tanpa Hey lagi, Siri aja langsung, oke? Dan tentunya itu ada pada bagian setting, lalu ke Siri and Search di sini, dan di sini listan for Siri-nya ada Siri or Hey Siri, dan sekarang ada Hey Siri-nya
di sini. Dan yang paling keren lagi, Siri in call. Ya, ini kalian enable. Jadi kalau kalian ada telepon, gue contohkan, seperti ini ada telepon, kalian bisa panggil Siri untuk angkat telepon tersebut. Siri, answer call. Langsung keangkat ya. Jadi lu tinggal perintahkan Siri untuk angkat telepon lu, kayak gitu. Apabila ada telepon masuk, lu bisa langsung perintahkan Siri. Selanjutnya, fitur-fitur di iMessage. Ya, meskipun gue yakin sih nggak terlalu banyak yang gunakan iMessage, tapi tetap harus gue jelaskan karena fiturnya cukup banyak di iMessage. Langsung aja. Ya, di iMessage ini cukup banyak ya. Bagian tambah sini nih. Nah, adanya stiker ya. Desainnya juga berubah ya. Tadinya kan di bawah. Sekarang dipindahkan ke sisi kiri kayak gini. Jadi ada stiker, location, audio, check-in. Contohnya yang paling gue suka adalah audio dan stiker sih. Stiker juga bisa ya. Karena stiker ini bisa kita tambahkan dari aplikasi foto kita. Tentunya yang sudah support dengan stiker alias tanda kutip yang support portrait mode sih kalau gue lihat-lihat ya. Jadi yang support sama stiker di iMessage. Misalkan gue pilih gambar ini, maka langsung kayak gini, kita add stiker aja dan kita bisa kirim deh seperti ini dan kirim. Nice, kayak gitu. Lalu audio juga ada transcribe-nya. Where are you? Please call me. Di sini akan ada transcribe-nya di bagian bawahnya. Cuman mungkin ini karena masih beta jadi agak loading sedikit untuk memunculkan transcribe-nya. Yang di atas nih udah gue coba ini. Nih, isinya tes 1 2 3. Tes 1 2 3 tes. Nah, tapi di bawahnya ada transcribe-nya. Tes 1 2 3 tes kayak gitu ya. Dan yang ini juga sebenarnya harusnya bisa. Transcribe-nya. Where are you? Please call me. Mungkin karena ada bahasa Indonesia sedikit tadi ya. Coba gue close dulu, gue buka lagi iMessage, baru muncul dia. Setelah gue close aplikasinya, langsung muncul transcribe-nya. Tapi ya ada yang aneh karena tadi gue ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya sih ada nih, where are you? Please call me. Kelihatan ya. Lalu untuk share location juga lebih bagus ya tampilannya, lebih eye-catching. Dan ketika kalian more, kalian pilih check in di sini ya kayak gini. Gunanya buat apa bang? Gunanya kalau kalian sudah sampai di lokasi, kalian bisa kasih tahu teman kalian dengan check in. Dengan fitur ini, kalian continue aja, dan di sini kalian pilih yang full, lalu kalian continue. Lalu kalian bisa send check in dan kirim. Check in is not available this contact. Oh, karena gua belum sama-sama nge-add. Tapi intinya sama-sama bisa tahu kalian sudah sampai lokasi atau belum. Begitu sih. Lalu adanya search filter juga di iMessage ya. Jadi lebih baik lagi, lebih filter lagi dan tersesuai dengan kalian butuhkan. Oke, selanjutnya adalah Safari Lock Private Browser. Jadi kalau kalian buka Safari, lalu kalian pilih sudut kanan bawah kayak gini dan kalian geser, kalian ingin ke menu private, ini bisa kalian lock ya. Tentunya menggunakan Face ID ya, kayak gitu. Kalau misalkan kalian balik lagi ke sini, lalu kalian balik lagi, kalian harus unlock dulu. Fitur ini lumayan sangat ngebantu buat teman-teman yang mau browsing secara private, tetapi bisa ke lock, dan ini ada di Safari, oke? Ya, selanjutnya name drop ya. Teknologi kelanjutan dari AirDrop. Tapi sayangnya setelah gue coba-coba, belum berhasil berjalan. Rasanya mungkin karena masih ngebug juga atau karena beta 1, kayak gitu. Selanjutnya adalah fitur aplikasi jurnal. Ya, sayangnya setelah gue telah lebih jauh di iOS 17, untuk fitur jurnal ini coming later this year. Jelas banget kelihatan ya. Jadi belum bisa gue demokan di video ini karena memang belum ada. Ya iyalah, namanya juga masih beta 1, masih 17.0. Jadi ya segitu aja fitur-fitur yang ada pada iOS 17. Menurut gue cukup banyak, sekitar 20-an mah ada ya? Ada. Ya, jadi sekitar 20-an fitur pada iOS 17 ini. Dan cukup banyak, menurut gue cukup canggih. Apalagi yang standby mode. Gue yakin ke depannya, mau versi beta atau pada saat versi resminya dirilis, pastinya akan ada pengembangan. Mulai Dynamic Island ya, dan lain sebagainya. Mungkin saat ini, teman-teman semua juga sedikit kecewa sama seperti gue. Dynamic Island ini malah jadi tidak ada fitur tambahan. Padahal harusnya ada fitur tambahan di Dynamic Island. Cuman, ini masih beta pertama, kemungkinan ke depannya pasti akan ada pengembangan. Tapi kalian perlu ingat, ini adalah caranya Apple, selalu kayak gitu. iOS 15 nggak ada perubahan, iOS 16 perubahan besar, iOS 17 perubahannya kecil alias nggak ada perubahan. Nanti akan perubahan besar di iOS 18. Kira-kira seperti itu. Yaudah, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.